Panti Rada Caritas, Cimahi, berdiri sejak tahun 1980. Inisiatif pendirian panti ini merupakan wujud keprihatinan para suster Ordo Pewarta, Ordo Praedicatorum atau OP, terhadap kehidupan para lansia yang kurang diperhatikan. Gayung bersambut, akhirnya para suster Santo Dominikus ini memutuskan untuk mendirikan rumah bagi para lansia di kota kembang ini. Panti Rada Caritas terdiri dari dua bagian, yaitu Panti Oma yang didirikan pada tahun 1980 untuk tahap pertama dan pada tahun 1986 yaitu tahap kedua yang dirintis oleh Suster Philomen. Panti Opa didirikan pada tahun 2002 dirintis oleh Suster Edmunda. Here are our top 5 picks dari 15 pertanyaan yang kami tanyakan ke Bapak Riki. Halo semuanya, sekarang saya bersama Opa Riki. Nah, pertanyaan pertama, Opa, dari seluruh perjalanan hidup yang telah dilalui, momen atau peristiwa apa yang paling berkesan atau tidak terlupakan? Kayak saat kehidupan Opa, apakah ada pengalaman yang Opa nggak bakal lupa gitu? Kayak enggak? Hah? Gimana? Momen atau peristiwa yang Opa tidak akan lupa, yang kayak menyenangkan menurut Opa? Iya. Kerja. Oh, saat kerja. Saat kerja ngapain Opa? Ya main jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Jika Opa bisa kembali di usia muda, hal apa yang ingin dilakukan atau diubah? Agama sih. Oh, agama. Oh, kenapa Opa? Ya kan dulu kan ya banyak agama sih. Oh, oke. Siapa atau apa yang paling memberi kekuatan bagi Opa untuk menjalani hari-hari? Anak. Apa doa atau harapan yang sering Opa panjatkan setiap hari? Pengen ketemu anak. Oke. Jika Opa bisa menyampaikan satu pesan untuk dunia, pesan seperti apa yang ingin disampaikan? Ya, jangan lupa orang tua. Jangan lupa orang tua. Here are our top 3 picks dari 15 pertanyaan yang kami tanyakan ke Oma Iyang. Punya harapan, punya cita-citanya, iya teh supaya naon? Sampai lulus. Baik. Buat iya supaya generasi muda ini supaya naon? Sampai lulus. Selain lulus naon deui? Supaya lulus kan naon deui? Supaya lulus. Ngarah supaya bahagia itu kuncinya apa? Apa aja? Kuncinya jangan bilang apa aja, misalnya kuncinya tiap hari harus rajin berdoa, tersenyum, itu kuncinya supaya hidup bahagia. Gitu berdoa supaya bahagia. Oke. Ya, bagi doa. Novisiat Ordo Sayur Suci berakar sejak 1927 ketika para misionaris pertama tiba di Bandung dan memulai karya pelayanan serta pendidikan. Perkembangannya berlanjut hingga berdirinya Biara Pembinaan pada 27 Desember 1957 yang menjadi tempat para calon religius mendalami hidup panggilan.
Kini, novisiat OSC berada di Jalan Kolonel Masturi 591, Cisarua, Bandung Barat dalam Kompleks Pratista sebagai pusat pembinaan dan spiritualitas. Here are our top 3 facts dari 15 pertanyaan yang kami tanyakan ke Fata Fajar. Oh, panggilan pertama kali ya? Aku merasa terpanggil atau pengen jadi imam tuh ketika umur kelas 3, umur 10-an tahun, 9 tahun. Aku tertarik sama sama pastor tuh karena melihat jubahnya pertama-tama. Jubahnya tuh wah keren banget dan lain sebagainya. Makanya aku bilang ke orang tua aku kalau aku mau jadi pastor. Waktu itu anggapannya baik banget. Puji Tuhan, keluargaku sangat mendukung aku. Sehingga aku selalu ditemenin, selalu ditunjukin arah-arah untuk gimana sih jadi frater, gimana sih apa aja yang harus dilakuin kayak gitu. Menarik pertanyaannya, karena aku punya satu tokoh, yaitu Santo Yohanes Bosco. Itu tuh aku benar-benar tertarik sama dia karena gerak pastoral dia ya, gerak pelayanan dia tuh di anak muda gitu kan, anak muda, terus juga membantu orang-orang miskin. Tadinya aku sebenarnya mau memilih untuk Santo ke tarekat Don Bosco, tapi aku merasa lebih cocok di sini. Bukan karena apa-apa, karena aku merasa aku bertumbuh dan berkembang di ordo ini gitu. Terus karena tadi pertama gerak pastoralnya juga dia tuh merupakan sosok yang baik dan tegas. Ketika aku baca-baca tentang kisahnya dia. Terus ada lagi namanya Santo Yosef dari Cupertino. Santo Yosef dari Cupertino itu meneladani hidup doanya dia sih. Walaupun dia lagi terpuruk pun sekalipun, dia tetap ingat bahwa Tuhan selalu menolong dia. Itu selalu menjadi apa ya? Dua tokoh itu yang jadi panutan. Ya, kalau aku sendiri ini cuma info ya teman-teman. Aku nggak pernah pacaran. Tapi pernah HTS. Kenapa kok aku pilih untuk nggak pacaran? Aku merasa bahwa ketika aku memilih di sini, ketika aku memutuskan untuk di sini, berarti aku harus komitmen sama pilihan itu. Dan aku nggak mau nyakitin hati perempuan itu. Nanti kan misalkan aku pacaran, terus aku tinggal di sini kan pasti akan putus ya. Dan alasan untuk putusnya sendiri menurut aku sangat menyakitkan di pihak perempuan itu. Makanya aku untuk pacaran aku merasa udah dulu deh. Aku tidak membatasi diriku bersosialisasi dengan perempuan, tapi untuk pacaran untuk itu bukan fokus. Untuk kasih sendiri, menurut aku cinta terhadap perempuan, terhadap lawan jenis tidak hanya didapatkan ketika kita pacaran itu, hubungan secara intens, pacaran mengikat diri, tapi cinta bisa datang ketika saya sadar bahwa kamu dengan jalanmu sendiri dan aku berjalan di jalanku sendiri, kita saling dukung. Nah itu saling dukungnya ini, supportnya ini, nah itu menurut aku kasih dan cinta itu ada itu. Farmhouse Lembang mulai dibangun pada tahun 2015 di kawasan Jalan Raya Lembang nomor 108, Gudang Kahuripan, Kabupaten Bandung Barat. Area yang dulu merupakan lahan perkebunan ini dikembangkan menjadi destinasi wisata bernuansa pedesaan Eropa, dipadukan dengan suasana pertanian dan peternakan khas Indonesia. Hingga kini, Farmhouse menjadi salah satu ikon wisata keluarga di Lembang. Here are our top 3 facts dari 15 pertanyaan yang kami tanyakan ke Ibu Dian. Alasan Ibu memilih berjualan di farmhouse dibandingkan tempat lain? Soalnya kan di sini omsetnya memungkinkan ya, tempat terus ada banyak pengunjung yang datang ke sini. Adakah pengalaman menarik atau lucu selama melayani? Ada lempel, lempel. Sudah bisa keluar ya? Oke. Terus selama berjualan di sini tantangan paling besar itu apa Bu?
banyak yang beli, terus posisi adonan habis itu yang paling menantang, soalnya kan produksinya minimal 10 menit 15 menit. Kadang-kadang orang yang beli kan ada yang nggak sabaran gitu. Here are our top 3 picks dari 15 pertanyaan yang kami tanyakan ke Ibu Susi. Oke. Apa alasan Ibu memilih untuk kayak kerja di farmhouse? Alasan ibu untuk memilih kerja di farmhouse, kebetulan ibu asli orang Lembang, lebih dekat, jadi nggak harus ongkos gitu deh. Oke. Selanjutnya, adakah pengalaman menarik atau lucu pas lagi melayani yang makan di sini? Ada sih yang lucu, tamunya paling yang suka bercanda gitu, ngajak bercanda. Ya. Menurut Ibu, apa yang paling dicari pengunjung ketika datang ke farmhouse ini? Yang pertama wahananya, spot fotonya. Yang ketiga paling makan di sini. Untuk pelajaran agama, kami dapat mempelajari mengenai sakramen imamat dan panggilan hidup. Untuk pelajaran PKN, kami dapat mempelajari penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk bahasa Indonesia, kami mengaplikasikannya pada teks deskripsi, laporan, dan wawancara. Untuk pelajaran matematika, kami mengaplikasikannya dalam bentuk statistika. Untuk IPA Fisika, kami mempelajari pesawat sederhana seperti bidang miring yang meliputi gaya, hukum Newton, usaha, dan energi. Untuk IPA Biologi, kami dapat mempelajari klasifikasi makhluk hidup, ekosistem dengan lingkungan, dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk IPS, kami dapat mempelajari globalisasi dan pengaruhnya terhadap geografi dan sosiologis. Untuk bahasa Inggris, kami mengaplikasikannya dalam descriptive text and simple present tense. Untuk seni budaya, kami mengaplikasikan pada materi seni media rekam dan penerapan unsur seni dalam pembuatan video. Terakhir, kami menggunakan aplikasi pengolah kata, presentasi, dan video untuk informatika. Kunjungan ke Panti Reda Caritas mengajarkan bahwa every story deserves to be heard. Pengalaman di Novisiat OSC menunjukkan how calling shapes a life through quiet dedication. Sementara itu, waktu yang dihabiskan di farmhouse menegaskan bahwa every struggle builds resilience. Seluruh perjalanan ini mendorong kami to grow loud in compassion and grow proud in purpose sebagai kelompok to grow. Seperti kata Nelson Mandela, what counts in life is not the mere fact that we have lived, but the difference we have made to the lives of others. Dozen roses